Saya bersyukur banget kalau memang bisa jadi tersangka. Karena dengan tersangka, saya akan siapkan juga langkah berikutnya. Kita nggak akan mundur. Kan ada tahapan-tahapan. Udah ntar aja. Nanti Bang lanjut. Ada apaan tuh pur-pur itu? Bisnis di Bali. Esek-esek. Lendir dong, lendir. Nggak ikut sama. Jangan direkam ya. Enggak dong. Nggak rekam mah. Belum live ini. Oke, teman-teman. Ntar. Belum? Udah? Yuk. Bang Togar, Kamera semua udah? gimana Bang hari ini Bang? Sidang mediasinya kabarnya gagal Bang. Ini Bukan gagal. Berkali-kali kan udah kita bilang, tidak ada yang gagal. Mediasi tetap berjalan sesuai agenda. Kayak minggu lalu kan kita yang memberikan list kepada pihak tergugat. Nah, hari ini prinsipal tergugat tidak hadir keduanya, tapi sudah diwakili sama kuasa hukumnya. Dan tadi seperti hakim bilang, hakim mediasi tidak perlu didebatable-kan lagi karena sudah sah menurut aturan Mahkamah Agungnya. Terkait mediasi dihadirkan prinsipal atau tidak, itu tetap bisa berjalan. Nah, hari ini kami menerima daftar list dari pihak tergugat. Nah, daftar list ini kita nanti pelajarin. Yang intinya adalah kita sudah sepakat sidang mediasi selesai untuk hari ini dan akan melanjutkan kepada sidang untuk dibacakan gugatan materi, pokok materi yang memang apa sih masalahnya sehingga masuk gugatan di PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 838. Itu kapan Bang? Nah, itu nanti kita setelah diskusi dengan pihak panitra, itu nanti akan dipanggil melalui rilis daripada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi kita minta jadwal tetap jangan dirubah, yaitu hari Rabu. Bang, tapi pihak Jedar menginginkan klien Abang hadir. Nah, kalau keinginan kan boleh-boleh aja, ya kan? Tetapi esensi permasalahan adalah mediasi itu sudah terlampaui. Nah, kita harapkan dengan masuknya nanti kepada gugatan pokok ataupun pembacaan gugatan materi yang kami akan sampaikan nanti di depan ketua majelis, itu yang akan kita harus fokus. Katanya akan ada kemungkinan dijemput paksa gimana nih Bang? Walaupun di luar dari negeri. Ya, itu beda konteks karena jemput paksa bagaimana jemput paksa. Ingat kalau yang di Polda Metro ya, di Polda Metro itu klien kami baru dipanggil secara patut satu kali sehingga Polda Metro gelar perkara. Mungkin karena tekanan dari netizen, mungkin pemberitanya terlalu banyak, dipikir polisi tidak bekerja. Buktinya polisi Republik Indonesia terutama Polda Metro Jaya sudah sangat bekerja profesional. Dari lidik berubah menjadi sidik. Nah, terkait jemput paksa itu masih langit dan bumi. Masih jauh sekali. Panggilan pertama saja di lidik itu cuma satu kali. Nah, di sidik baru dipanggil satu kali. Tetapi kita sudah memberikan alasan kepada pihak penyidik latar belakangnya kenapa, dan juga sesuai pasal 113 Kitab Hukum Acara Pidana, kalau memang dibutuhkan ya penyidik dong bisa menyamperin klien kami untuk menemukan daripada klien kami, bukan lantas jemput paksa. Tersangka aja belum, diperiksa aja belum, jemput paksa. Nggak boleh begitu karena akan ada pelanggaran hak asasi dan pelanggaran hukum acara. Jangan dibuat simpang siur, jangan dibuat digoreng-goreng bahwa ada jemput paksa. Karena klien kami ini murni bisnis, bukan terkait teroris, narkoba, atau pembunuhan. Itu pun masih debatable. Apakah benar adanya temuan pidana atau tidak? Bang, berarti yang diharapkan oleh Stephen dari klien Abang yang Abang minta persyaratan itu gagal ya Bang? Karena Gagal. tadi dibilang Jedar dan Vincent tidak mau memenuhi syarat kalau sampai tidak datang. Ya, itu kan alasan. Sebenarnya kalau memang mereka ingin baik-baik, ingin uangnya betul-betul bisa bicara utuh, kan bisa dibicarakan tanpa ada laporan polisi. Gitu loh. Tapi kalau sudah laporin ke polisi, kami menghormati pelapor, tapi kan pelapor dalam hal ini bukan yang bersangkutan, tapi dikuasakan kepada kuasa hukum yang lama, yang berinisial J, dari kantor hukum yang terkenal di
Jakarta. Bang, klien abang kan juga sempat bilang mau memfasilitasi pertemuan ya bang, tapi sayangnya Jedar malah memilih untuk entah berliburan atau Nah entah itu bekerja makanya kami gitu. sangat sayangkan. Iya. Dia Tanggapannya? kan selalu bercerita dia nggak bisa sana sini karena anak, nggak bisa apa-apa. Tapi kok bisa liburan? Kalau memang dia ingin menyelesaikan langsung dengan klien kami, kan kami fasilitasi. Kami siapin tiketnya, akomodasi dan seterusnya agar jumpa dengan klien kami. Dan klien kami kan bilang tahun depan dia akan kembali ke Indonesia. Jadi ada kemungkinan nanti akan bertemu gitu ya bang? Nah, kalau sudah kan dari lidik ke sidik, ya berarti udah nggak lagi pertemuan. Untuk apa ada pertemuan? Ya, kita buktikan aja di pengadilan. Kami buktikan di pengadilan keperdataannya dari pihak mereka. Silakan buktikan laporan mereka di Polda Metro dan mudah-mudahan cepat bisa P21. Saya bersyukur banget kalau memang bisa jadi tersangka. Karena dengan tersangka, saya akan siapkan juga langkah berikutnya. Kita nggak akan mundur. Kan ada tahapan-tahapan. Karena biar ada jelas masyarakat biar bisa belajar. Kalau dia jadi korban, bagaimana cara melapor yang baik. Kalau memang dia sebagai korban, dia harus membawa bukti-bukti yang benar. Bukan dalam bentuk bidang usaha, bukan dalam bentuk yang lain. Harus membawa bukti dengan saksi minimal 2 supaya hukum acara di pasal 184 itu terpenuhi, bukan dengan kuasa hukum, bukan diwakilkan. Kalau Dumas boleh, tapi laporan polisi tidak boleh, karena itu harus yang bersangkutan menerangkan di depan polisi bagaimana kejadiannya sehingga SPKT itu menerima. Nah, ini yang kita bingung, di SPKT diterima tapi pelapornya bukan yang bersangkutan. Jadi kami ada dugaan laporan palsu. Karena pengacara sifatnya pasif, bukan aktif. Cukup mendampingi. Kalau dia sebagai pelapor, ini kami tanya, maksud tujuan dia ngelaporin klien kami apa? Berarti pelapornya bukan Jedar langsung? Bukan Jedar langsung. Ngapain dia ngelaporin klien kami? Dan bahkan klien kami sudah keberatan dan sudah membuat nota keberatan bahwa dia tidak kenal dengan pelapor. Karena di dalam laporan dari lidik ke sidik itu pelapornya adalah Sujatmiko. Tidak ada nama Jessica Iskandar, apalagi nama Vincent, tidak ada. Bang, penegasan bang itu laporan di Polda ya bang? Di Polda. Iya. Dan mobil itu cuma 2. Dan itu pun atas nama CV yang Morris, yang satunya lagi Jessica. Tapi yang nama Jessica, barang itu kan diambil di Polda Bali, di rumahnya Jessica, bukan dalam penguasaan klien kami. Berarti lokusnya ditemukan di wilayah hukum Bali, bukan wilayah hukum Jakarta. Nah ini supaya tidak dua wilayah hukum memeriksa dengan satu objek yang sama. Itu nisbiin idem. Dan saksi pelapor yang dilakukan di Polda Metro itu adalah saksi auditio. Saksi auditio 1000 saksi, bukan saksi namanya. Gitu loh, mau dia 1000 orang tapi bukan saksi pelapor asli, itu saksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Bang, surat pencabutan kuasa katanya nggak masalah bang, katanya bang. Sampai detik ini kami belum terima surat pencabutan dengan kuasa hukum yang lama. Sampai detik ini kita belum terima secara resmi ya. Kapan surat itu dicabut, kapan laporan mereka di Polda Metro, itu belum kami terima. Tapi itu katanya nggak masalah bang. Iya bang, gimana bang? Ya itu kan versi mereka untuk membenarkan. Karena beritanya kan sudah digodok dari lama nih. Dia kan nggak mau malu. Dia kan nggak mau diduga adanya penyebaran berita bohong. Yang dia harus bertahan di situ. Kalau sampai persidangan dia nggak menunjukkan surat kuasa pencabutan yang lama gimana bang? Ya kami keberatan. Itu namanya cacat formil. Karena seorang kuasa hukum yang baru harus memperkenalkan diri dia sebagai kuasa hukum berdasarkan kuasa khusus yang diberikan yang baru. Terhadap kuasa hukum yang lama harus disampaikan bahwa kuasa hukum yang lama sudah dicabut sama prinsipal dan itu harus diberitahukan. Kalau tidak diberitahukan, diumpet-umpetin, coba bagaimana dong? Ini kan kasus biar terang. Artinya terang, kausalitasnya harus jelas. Yang namanya kausalitas itu di pidana murni. Kalau di perdata, bukti, surat yang diutamakan. Tapi kalau pidana, antara pelapor dengan terlapor, kausalitasnya di mana? Legal konstruksinya di mana? Kapan pidana itu terjadi? Hubungan hukumnya apa antara pelapor dengan terlapor?
Di mana itu terjadi? Modusnya gimana? Caranya bagaimana? Bisa nggak pelapor yang namanya Sujatmiko menerangkan itu? Karena ini bicara hukum positif yang sudah baku, tidak bisa ditawar-tawar yang seperti tadi. Itu boleh, itu asumsi dan argumen, boleh-boleh aja. Bang, apakah dengan adanya Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.